Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah curahkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat iring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang selalu kita harapkan, kita nantikan, kita rindukan syafaat dan pertolongannya mulai dari dunia ini hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang insya Allah akan mendapat syafaat, mendapat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluk sungguh banyak sekali. Di antara ciptaan makhluk ya Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna tidak lain adalah manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kesempurnaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dengan 4 perkara yang merupakan mutiara yang harus kita jaga. Karena 4 mutiara kalau kita tidak jaga maka akan hilang. Penyebab hilangnya 4 perkara yang sebagai mutiara titipan Allah Subhanahu wa taala juga ada 4 perkara. 4 perkara yang merupakan mutiara Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita manusia tidak lain yang pertama akal. Akal adalah komponen yang Allah titipkan untuk kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa manusia. Akal itu apa? Akal tidak lain adalah mutiara rohani yang Allah ciptakan yang ada kaitannya dengan badan manusia, yang fungsinya tidak lain adalah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dengan akal itulah manusia mampu membedakan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang menjadi hak, mana yang salah. Akan tapi akal yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, mutiara yang Allah titipkan kepada manusia, itu bisa hilang disebabkan dengan ghadab. Apa itu ghadab? Marah yang keterlaluan. Emosi yang tidak terkendali akan menghilangkan akal sehat manusia. Sampai-sampai Rasul bersabda dalam hadisnya, ya Muawiyah, la tahdab, jangan kau marah, karena marah bisa merusak iman. Maka untuk itu jadikan akal sehat kita rawat dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya. Jangan sampai marah yang berlebihan, emosi yang tidak terkendali justru menghilangkan akal sehat kita. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mutiara yang kedua sebagai faktor kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa manusia tidak lain adalah ad-din, agama. Agama itu apa? Risalah atau ajaran yang mengajak orang-orang yang punya akal untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Agama adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah merupakan mutiara yang indah yang Allah titipkan kepada manusia. Akan tapi agama yang kita peluk bisa hilang, bisa lenyap disebabkan dengan iri dan dengki atau hasud. Hasud itu apa? Mengharap nikmat orang lain hilang. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat iri dengki tidak lain adalah iblis laknatullah. Tentunya kita tidak mau mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis dengan memupuk rasa iri dan dengki dalam diri kita. Tentunya kita hilangkan rasa iri dan dengki kita yang merupakan penyakit hati yang bisa merusak agama, yang merupakan mutiara yang Allah titipkan kepada manusia. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ketiga, mutiara yang Allah titipkan kepada manusia sebagai kelengkapan kesempurnaan manusia adalah haya. Apa itu al-haya? Malu. Malu terbagi menjadi dua, malu nafsani dan malu imani. Malu nafsani adalah rasa malu yang sudah Allah titipkan sejak manusia dilahirkan. Sebagai contoh, membuka aurat di muka umum. Yang kedua adalah malu imani, malu yang berdasarkan iman. Kalau imannya benar, maka rasa malunya juga benar. Malu tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malu tidak mematuhi apa yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa malu baik nafsani maupun imani adalah merupakan mutiara yang Allah titipkan kepada manusia. Akan tapi rasa malu itu bisa hilang disebabkan dengan toma atau serakah. Orang-orang yang mempunyai sifat serakah, orang-orang yang mempunyai sifat toma akan menghilangkan rasa malu yang merupakan mutiara yang terindah yang Allah titipkan kepada manusia. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mutiara yang Allah titipkan kepada manusia sebagai kelengkapan kesempurnaan manusia adalah al-amalus sholeh. Apa itu amal yang baik? Dalam hidup dan kehidupan kita berusaha untuk berbuat sebanyak-banyaknya dalam kebaikan-kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, setiap hari kita ingin berbuat baik, akan tapi amal soleh yang kita kumpulkan, amal kebajikan yang kita kumpulkan akan hilang disebabkan dengan ghibah. Apa itu ghibah? Mengumpat. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara yang merupakan mutiara yang sangat indah yang Allah titipkan kepada manusia harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau sampai tidak kita jaga akan hilang disebabkan 4 perkara. Yang pertama, akal merupakan mutiara yang sangat indah yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Akan tapi akal yang sehat bisa hilang disebabkan dengan marah yang berlebihan, emosi yang tiada terkendali. Yang kedua, agama harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai agama yang kita peluk justru akan menjadi hilang. Hilangnya agama disebabkan dengan iri dan dengki.
Yang ketiga, rasa malu harus tabina, baik nafsani maupun imani, karena malu akan hilang disebabkan dengan tomak atau serakah. Dan yang keempat, amal soleh, amal kebaikan yang sering kita kumpulkan akan mendapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru akan hilang, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ghibah, mengumpat, kita mungkin tidak tega makan bangkai saudara kita sendiri. Orang-orang yang ghibah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan seseorang yang rela dan tega memakan bangkainya saudara sendiri. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.